Selamat pagi, hadirin yang saya hormati. Saya Hesti Lestari sebagai Dewan. Topik debat kali ini mengenai Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya manusia suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Lalu, apa peran Bank Sentral? Bank Sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 7, di mana menyatakan kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Yang pertama, kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Lalu yang kedua, kestabilan nilai tukar rupiah, yaitu nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Peran kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Lalu, mengapa Bank Sentral harus mengadakan atau membatasi jumlah pengeluaran uang yang beredar di negara? Yang pertama, Bank Sentral itu bertugas untuk melakukan pengelolaan uang rupiah di negara Indonesia, mulai dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan atau pemusnahan uang rupiah itu sendiri. Kenapa harus dibatasi? Karena jika tidak dibatasi, maka akan berdampak pada laju inflasi. Ketika jumlah uang yang beredar terlalu tinggi atau terlalu banyak di masyarakat, maka dapat mendorong kenaikan harga-harga barang secara umum, yaitu inflasi yang saya jelaskan tadi. Lalu, apa kaitannya dengan pemerintah harus melakukan pembatasan terhadap pengeluaran pemerintahnya? Ketika inflasi terjadi, maka Bank Sentral sebagai pengatur keuangan negara harus mengarahkan pemerintah untuk menunda beberapa proyek daerahnya. Misalkan dalam infrastruktur, dalam hal memberikan tunjangan kepada masyarakat. Nah, sebelumnya saya akan menyebutkan dulu beberapa jenis pengeluaran pemerintah. Jenis-jenis dari pengeluaran pemerintah itu ada 3. Yang pertama, pembayaran transfer. Contohnya, tunjangan pengangguran, transfer modal, tunjangan pencarian kerja, tunjangan bagi warga miskin, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, pengeluaran saat ini atau belanja rutin untuk operasional. Misalkan untuk alat tulis di kantor, untuk gaji ASN, dan yang lain-lain. Lalu pengeluaran yang ketiga yaitu pengeluaran modal, di mana belanja untuk infrastruktur seperti jalan, pembangunan gedung, pembangunan daerah, dan juga yang lainnya. Pengeluaran pemerintah ini dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan ekonomi, baik ke arah yang diinginkan oleh pemerintah, di mana dapat mengatasi masalah pengangguran, mengurangi inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Terdapat beberapa alasan kenapa Bank Sentral itu harus membatasi pencetakan uang dan peredaran uang di negara. Karena akan berdampak pada 3 hal. Yang pertama, nilai tukar akan anjlok. Lalu yang kedua, mata uang rupiah bukan mata uang umum di dunia, bukan seperti mata uang dolar. Dan yang terakhir itu dapat mengakibatkan inflasi. Dan seperti beberapa pengalaman yang telah terjadi di Indonesia, pada setiap anggaran pendapatan belanja negara atau dana yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur, membangun gedung-gedung untuk masyarakat, maksud saya
terdapat beberapa pengalaman di mana terjadi tindakan penggelapan uang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalkan dalam contoh pengeluaran pemerintah dalam tunjangan, terjadi korupsi dana bansos COVID-19. Lalu terjadi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, disinilah yang harus kita garis bawahi. Ketika kita menganggarkan dana untuk pengeluaran pemerintah, maka harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Jika korupsi ini terus terjadi, maka negara akan terus mengalami kerugian. Infrastruktur yang seharusnya mensejahterakan rakyat atau tunjangan yang seharusnya mensejahterakan rakyat akhirnya hanya menguntungkan untuk sebagian orang saja. Sekali lagi, saya sebagai Dewan percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah, di mana Bank Sentral sebagai pengatur keuangan negara dan pemerintah sebagai pelaksana dari tujuan negara, yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Maka Bank Sentral dan pemerintah ini harus berkolaborasi untuk memperkuat koordinasi kebijakan Bank Indonesia atau Bank Sentral dengan pemerintah sebagai bentuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.